Mari langsung kita membuka di Lukas 22. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat 23 ya. Lukas 14 ayat Lukas 22 maaf. Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Oke. Penetapan perjamuan malam ya. Kita baca bergantian ya. Saya ya ayat 14, Bapak Ibu semua saudara bergantian. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antaramu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi nanti tangan orang yang mengenalkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal ini tidak muncul hanya di Lukas ya. Kalau saudara melihat di Alkitab, itu muncul di Matius 26, muncul di Markus 14, muncul di Yohanes 13 ya, dan di 1 Korintus 11. Jadi beberapa kali dicatat dengan baik tentang perjamuan makan malam ini, atau tentang penegasan Yesus ketika ia mempersiapkan malam Paskah dengan apa? Membagi-bagi, memecah-mecah roti dan minum anggur bersama gitu. Nah, seperti minggu lalu saya berjanji kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk kita belajar memahami mengapa ada perjamuan kudus ya. Karena saya khawatir orang tanpa mengerti tentang perjamuan kudus, mereka mengambil bagian begitu saja tanpa mengerti, itu sangat berbahaya. Nah, tentunya kita akan belajar apa dibalik ini semua gitu. Nah, karena di beberapa tempat lain, di gereja lain, perjamuan kudus itu seperti menjadi ritual yang saya lihat sudah jauh dari makna aslinya ya. Ritual apa? Ya, ritual yang mengarah ke mistis ya, mistis. Sampai yang perjamuan ini ya akan disembuhkan dengan berbagai-bagai mujizat contohnya gitu. Ya, mungkin dalam satu sisi orang bisa mengalami kebenaran itu, tetapi ingat bahwa perjamuan kudus tidak hanya itu. Nah, tetapi mari kita melihat peristiwa ini dulu di Lukas 22 ini. Kalau kita membaca dan kita melihat di Lukas 22 ini ada banyak hal yang menarik. Pertama, ini Paskah, mau merayakan Paskah, ya kan? Saudara, Bapak Ibu tahu apa itu Paskah? Ya, Paskah itu bermakna namanya Passover, ya. Paskah, Passover, dilewati, ya, dilalui, ya. Yang suka belajar bahasa Inggris, ya, Passover, Paskah, Passover, dilewati. Ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris Passover, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Paskah, dari kata Passover, artinya itu dilewati. Nah, dilewati dari apa? Ya, dilewati dari apa? Nah, sebelum kita membahas tubuh dan darah Tuhan, mari kita melihat dulu tentang apa makna dari
Paskah ini atau Passover ini dilewati ini. Mari kita membuka di Keluaran dulu. Ya. Keluaran pasal 12. Sudah ketemu? Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Sudah ketemu? Keluaran 12 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Tuyul sudah ketemu? Belum? Oh, kenapa? Bisa nepeng. Kasihan aja enggak apa-apa. Boleh nepeng. Oke. Lukas 12 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kalau kita belajar tentang ini berhubungan dengan tentang apa? Tulah ke-10 dan menjelang mereka bangsa Israel menjelang dibawa keluar dari tanah Mesir. Kalau Raja Mesir, Firaun, dengan tetap keputusannya untuk menahan orang Israel keluar dari Mesir, ini tulah yang diberikan. Apa? Tulah anak sulung apa? Mati. Tidak hanya anak sulung, tapi juga apa? Binatang. Habis. Tetapi uniknya semua rumah, semua pintu rumah yang punya tanda darah akan apa? Passover, akan dilewati. Dilewati dari apa? Kemusnahan. Nah, mengapa menggunakan kata kemusnahan? Pada zaman dahulu sampai zaman sekarang, anak sulung itu kayak orang Batak sama ya. Anak sulung itu menjadi anak, kalau anak sulung perempuan disebut boru panguaran ya, betul. Kalau laki-laki sulung disebut apa? Anak panguaran ya. Ya itu kenapa menyandang nama keluarga ya, bagi laki-laki khususnya. Nah bayangkan kan bagi mereka anak sulung itu jauh lebih penting, jauh lebih mahal daripada harta. Makanya kalau kita melihat Abraham, bukan hartanya yang diambil, tapi Isa anak sulung yang dikorbankan. Gitu. Ya, kenapa disebut kemusnahan? Karena kalau anak sulung yang mati, yang hilang, itu bermakna apa? Seluruh identitas itu hilang. Nah, bagi mereka bangsa Mesir, ya Raja Firaun dengan segenap bangsa Mesir yang menahan umat pilihan Tuhan untuk meninggalkan Mesir, itu menghadapi kemusnahan. Tetapi di dalam kemusnahan itu Tuhan memberi penegasan. Semua tanda pintu rumah yang mempunyai tanda darah akan dilewati, akan dilalui dari segala bentuk kemusnahan. Tentunya bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga kalau kita melihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, juga ada suku-suku lain yang juga ikut keluar dari Mesir. Bagaimana mereka bisa keluar dari Mesir bersama bangsa Israel? Mudah saja, pasti mereka telah melewati kemusnahan itu. Pasti rumahnya juga punya tanda, pintu rumahnya punya tanda darah. Jadi ketika malaikat Tuhan menyampaikan ke Musa, sampaikan kepada bangsa Israel,
kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel sampaikan bahwa anak sulung akan diambil dari tengah-tengah bangsa ini, yang dimana di atas pintu rumahnya tidak ada tanda darah. Dan siapapun, keluarga manapun termasuk bangsa Israel yang punya tanda darah akan dilewati dari kemusnahan. Itulah yang disebut Paskah, Passover, dilewati dari kemusnahan. Ketika mereka dilewati dari kemusnahan itu, bangsa Israel untuk pertama kalinya merayakan Paskah dengan menyembelih domba Paskah, karena untuk memberi tanda darah di atas pintu rumah mereka kan harus ada domba yang disembelih, ya, disembelih. Baru mereka bisa memperoleh darah, dan darah itu mereka oleskan di atas pintu rumah. Dan ketika mereka dilewati itu, mereka dibebaskan dari kemusnahan, dari maut. Mereka merayakan pertama kalinya dalam sejarah, yaitu merayakan Paskah. Ya, luar biasa. Nah, itu sedikit tentang sejarah Paskah. Mereka dilewati dari kematian, mereka dilewati kemusnahan selama di rumah mereka ada tanda darah. Nah, mari kita kembali ke Lukas 22 tadi. Ya. Kalau kita baca Lukas 22 ayat 20, demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ketika Yesus mengatakan, inilah cawan, ya, inilah cawan, ini adalah perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, untuk memperoleh darah yang dioleskan di atas pintu rumah, mereka memerlukan domba, ya kan? Tetapi di perjanjian baru ini, untuk setiap kita melewati segala bentuk kemusnahan dan hukuman itu, kalau kita memiliki tanda darah yang dicurahkan melalui apa? Kematian Kristus. Bukan domba, tapi darah yang mahal, yaitu darah yang tidak bercacat dan yang tidak bercela, darah Kristus. Wah, ini menarik, ya. Kita tidak hanya dilewatkan seperti bangsa Mesir dari kemusnahan dan ancaman Mesir, tapi kita dilewatkan dari ancaman kemusnahan, kehidupan, penghukuman yang akan datang. Oleh karena itu, darah anak domba tidak bisa menghapuskannya. Hanya oleh darah Kristus, yaitu darah anak domba. Saudara, setiap kita baru akan mengalami apa? Dilewati dari penghukuman, kemusnahan. Nah, karena ini berbeda, yang pertama dengan domba, yang sekarang darah Kristus, yaitu darah anak domba yang tidak bercela, disebut sebagai perjanjian baru. Makanya Yesus mengatakan, inilah perjanjian baru. Kalau dulu perjanjian lama kau menggunakan darah domba, ya kan? Tetapi sekarang engkau ditebus oleh darah dari Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, selama hidupnya ia tidak berbuat dosa, dikatakan demikian. Ya. Oleh karena itu ia layak, kehidupannya layak menjadi korban penebusan. Nah, mereka yang mengalami penebusan dari darah Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, mereka merayakan Paskah dalam konteks arti yang baru, ya. Mereka merayakannya dengan cara apa? Memecahkan roti yang tidak beragi dan meminum anggur sebagai penegasan bahwa mereka adalah menjadi bagian umat yang ditebus oleh Allah. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Saudara, kalau saudara melihat ini, saudara tidak akan menyepelekan menjadi orang Kristen dan menjadi orang percaya. Tidak akan Anda sepelekan, karena saudara sadar bahwa saudara tidak ditebus
dengan domba seperti di perjanjian lama, tetapi saudara diberi tanda darah dalam hidupmu supaya kemusnahan melewati hidupmu, supaya penghukuman itu melewati hidupmu, tetapi di hidupmu harus ada tanda darah Kristus. Sehingga ketika mau lewat, iblis lewat di hadapan Tatar, di hadapan Ludin, iblis tahu, malaikat maut pun tahu ada tanda darah Kristus. Tidak seorang pun bisa bersentuhan ketika di dalam kehidupan orang percaya ada tanda darah Kristus. Yang selanjutnya, saudara-saudaraku, ayat 17 ya. Tadi saya meloncat ayat 20. Kita kembali ke ayat 17. Lukas 4:22 ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ya, ambillah ini. Apa yang diambil itu? Kalau kita membaca itu adalah roti yang tidak beragi. Ya, roti tidak beragi itu kalau kita Enggak, ini kan maskan ayat 15 kan. Katakanlah kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak perlu makannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, ia mengucap syukur, ambil dan bagi. Iya betul. Ya, oke. Lalu ia mengambil roti ayat 19 ya, maaf ya, ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, jadi kalau kita merekonstruksi malam itu, Yesus menyerahkan cawan dulu ke masing-masing murid-muridnya. Kemudian dia mengambil roti, memecah-mecah roti di ayat 16 dan dikatakan inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Nah, saudara, kata memecahkan tubuh dan gambar tentang anggur atau darah yang dicurahkan di perjanjian baru di Lukas 22 ini adalah gambaran yang utuh dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Gambaran yang utuh. Karena di situ ya ia memberikan hidupnya tidak hanya dipaku, tidak hanya dimatakai duri, tapi kita lihat terakhir seseorang juga menancapkan apa? Tombak ke lambung Yesus. Ya kan? Tubuh itu sekarang dipecahkan, dikorbankan sepenuhnya supaya dan darah itu dicurahkan sepenuhnya supaya dari kematian itu setiap orang beroleh kehidupan. Sebab dari kematiannya itu setiap mereka yang percaya punya tanda darah dalam hidupnya. Setiap kita yang percaya. Kalau kamu tidak mempercayai, nggak apa. Tapi ingat, apa yang harus kalian ingat? Ya, kemusnahan mendekati hidupmu. Kemusnahan. Ini bukan ancaman, saudara-saudaraku ya. Ini bukan ancaman. Ini kebenaran firman Allah. Ya, ini kebenaran firman Allah. Nah, siapapun yang percaya dan meresponi ya kebenaran ini dan ya Tuhan, aku mau ada tanda darah dalam hidupku. Aku mau ada tanda darah dalam hidupku. Ya, aku mau ada tanda darah dalam hidupku. Itu bermakna apa? Kemusnahan apa? Melewatinya. Nah, kita ini orang Kristen. Kebenaran firman Allah tidak melihat kalian kecil, anak-anak, remaja, orang dewasa. Tidak melihat itu. Kebenaran firman Tuhan itu adalah siapa yang meresponi. Tidak peduli umurmu masih 5-10 tahun, selama engkau diberi Allah pengertian dan kamu meresponi kebenaran itu dan engkau mengambil komitmen, keputusan, tekad hati yang bulat untuk meresponi
kebenaran yang kamu dengar, kamu akan mengalami tanda darah dalam hidupmu. Itu luar biasa. Nah, dikatakan apa? Inilah tubuhku yang dibagikan bagi kamu. Ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku dan darahku, tadi saya katakan itu bermakna apa? Gambaran yang penuh tentang salib, di mana Yesus mati dan mencurahkan darahnya. Arti kata apa? Dari kematiannya itu, kita yang harusnya musnah, yang harusnya kita dimusnahkan, yang harusnya kita dicengkram oleh kuasa dunia ini, sekarang kita dibebaskan. Dengan pengorbanannya itu, kita beroleh kebebasan. Dan kemudian Yesus mengatakan apa? Inilah tanda peringatan akan aku. Nah, kata peringatan itu apa artinya? Kalau kita belajar, kata peringatan itu enggak seperti dalam pandangan kita yang memahami kamus besar bahasa Indonesia, ya. Oh, kata peringatan itu diingat-ingat gitu ya. Ya, itu enggak salah. Tapi tidak hanya diingat-ingat. Pertanyaannya, kenapa ada peringatan? Kalau saudara naik mobil, naik sepeda motor di tikungan, ada peringatan di situ rambu-rambu gambar tengkorak. Itu bermakna apa? Karena ada itu kalau kita lihat ke daerah Sumatera itu ada berapa titik, bukan dikasih gambar larang silangan apa tengkorak. Di situ gitu kan tengkorak. Dan apa hubungannya? Ya, kalau tidak begitu kita melihat apa mobil bekas tabrakan ditumpuk-tumpuk kayak monumen, betul nggak? Kayak monumen ditumpuk-tumpuk bekas tabrakan, dan ditulis jangan apa? Jangan menambah korban lagi. Itu bermakna apa? Apakah hanya untuk sekedar mengingatkan saudara, atau untuk menegaskan bahwa setiap kita melalui peringatan itu pilihannya cuma satu, kamu langgar atau kamu ikuti, ya kan? Kalau kamu langgar peringatan itu, kita apa? Akan mengalami seperti tengkorak itu. Tapi kalau kamu ikuti, saya ikuti, kita akan selamat. Jadi ini bukan sekedar peringatan akan aku untuk mengingat-ingat, tetapi sesuatu yang harus kita ikuti. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu dan darahku yang telah dicurahkan bagimu. Inilah peringatan akan aku. Artinya melalui pengorbananku, itu kata Yesus, setiap kamu yang percaya beroleh kehidupan, dilewatkan dari kemusnahan, dilewati dari segala bentuk penghukuman. Tetapi engkau juga harus bukan hanya mengingat, tapi juga untuk mengikuti. Melalui pengorbanannya, orang lain beroleh kehidupan. Kita ikuti juga Yesus. Melalui pengorbanan kita, orang bisa melihat pengorbanan Yesus. Harusnya itu. Makanya saudara-saudara dalam Tuhan, ini keindahannya di dalam firman Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya percaya dan menjadi orang Kristen, ya. Kekristenan itu adalah kalau engkau dan saya mau hidup menurut mengikuti apa yang Yesus telah lakukan. Itu yang akan menyelamatkan. Bukan sekedar mengingat dan menghafal ayat. Tidak, sampai engkau dan saya mengikuti jalannya. Sampai engkau dan saya mengikuti teladannya. Teladannya saudara lihat selama hidupnya dia selalu berkorban, Kita enggak ya. Kita kalau bisa orang lain berkorban untuk kita, betul kan? Kita enggak mau berkorban untuk orang lain, iya kan? Kita dibesarkan dengan cara itu, ya. Kita dibesarkan dengan cara itu, ya. Kita mau apa? Orang lain berkorban untuk kita, tapi kita tidak mau berkorban untuk orang lain. Kalau bisa orang itu darahnya tercurah habis untuk kita, tapi jangan sampai kita keluar keringat sedikit pun untuk orang lain. Ya, manusia seperti itu.
itu, egoisnya minta ampun. Egoisnya minta ampun. Sampai kita mengikuti teladan Kristus. Tuhan, hidupku bagi orang lain. Supaya orang lain bisa datang kepada Kristus. Itu harusnya. Kita enggak. Dan hidup kita justru membuat orang lain ragu dengan Kristus. Justru dari hidup kita membuat orang lain benci dengan Kristus. Dari hidup kita justru membuat orang lain ya kan tidak mau mengenal Kristus. Dari hidup kita. Dan kata lain, hidup kita ini lebih sering menjadi batu sandungan. Tahu ya? Hidup kita justru sering menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Sementara hidup yang berkorban adalah dari hidup kita, orang lain sebebas-bebasnya datang kepada Kristus. Kamu tanya dalam hidupmu, apakah hidupmu menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengenal Yesus? Atau dari hidupmu justru mendorong orang lain untuk bersemangat, sangat ingin mengenal apa itu kekristenan, sangat ingin mengenal siapa Yesus, sangat ingin mengenal dan mengalami siapa Allah yang hidup itu dari kehidupanmu dan saya. Bukan justru menjadi penghalang. Dari bangun pagimu orang melihat kamu itu orang yang dalam Tuhan atau tidak. Dari kamu menggunakan waktumu, orang lain bisa diberkati atau orang lain justru tersandung, kecewa dengan hidupmu sehingga kecewa dengan Kristus. Dari perkataanmu orang bisa terhalang untuk mengenal Kristus. Dari perkataan yang menyinggung, perkataan yang emosional, perkataan yang menghina, perkataan yang melukai, justru menghalangi orang untuk datang kepada Kristus. Ya. Dari kekiranmu, kepelitanmu, tidak mau berkorban, tidak mau melihat kebutuhan orang lain, menghalangi orang lain juga untuk mengenal Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenung ini. Tuhan, apakah hidupku ini mengambil tujuan untuk mengikuti jejak langkahmu, kehidupan yang dipersembahkan untuk Allah? Kalau Yesus dipersembahkan hidupnya kepada Allah dengan cara mati di kayu salib, tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan, supaya setiap kita dalam hidup kita punya tanda darah, sehingga kita dibebaskan, dilewati dari kemusnahan dan penghukuman. Dan sekarang setelah kita percaya, harusnya kita mengikuti teladan Dia, teladan Kristus, supaya dari hidup kita ini mengalirkan kehidupan bagi orang lain, supaya setiap orang bisa datang kepada Kristus melalui hidup kita. Pertanyaannya sederhana, apakah dari hidupmu ada orang mau mengenal Kristus? Atau dari hidupmu membuat orang mengatakan apa? Hidupmu sama dengan saya. Untuk apa jadi orang percaya? Untuk apa jadi orang Kristen? Hidupmu sama dengan saya. Ya kan? Kamu malas, aku juga malas. Jadi nggak usah nasihati aku. Toh kita sama-sama malas. Contohnya, kamu belit, aku juga belit kok. Apa bedanya kamu dengan saya? Nggak ada bedanya. Ya. Aku egois, kamu egois, aku juga egois. Jadi apa yang membuat aku mendorong aku untuk bisa kenal Kristus? Kalau hidupmu sama dengan hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, di tempat kita ini tidak mudah. Ya. Kita mendampingi kalian tidak mudah. Ya. Kenapa? Tidak mudah. Karena orang seusia kalian ini, seusia yang secara usia, ya, secara usia sulit untuk diarahkan. Karena lebih dikuasai dengan keinginan dan kesenangan. Susah. Sampai firman Allah itu meresapi hati dan pikiranmu. Sampai kamu melihat melalui firman Allah keindahan janji Tuhan.
Sampai dari firman yang masuk dalam pikiran dan hatimu itu, kamu mata rohanimu terbuka sampai melihat bahwa Allah itu punya rencana yang mulia dalam hidupmu. Dari situ kamu punya dorongan yang kuat. Kalau Allah punya rencana yang mulia dalam hidupku, aku akan mengikuti jejak langkah Kristus dalam hidupku. Kalau dia berkorban dicurahkan bagi aku yang orang lain pun tidak mau kenal diriku, tapi Yesus mau berkorban dan mencurahkan darah dan nyawanya. Jadi apalah arti hidupku kalau bukan untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan orang lain. Saudara, kalian di tempat ini semua, baik di gereja, baik di pelayanan, baik di asrama, baik di sekolah, ini arah hidup kita. Ini arah hidup kita. Ya, mungkin kita nggak pintar, kita mungkin mau sekolah tinggi nggak pintar, nggak apa, karena terlambat kan. Kalian yang dari pedalaman ini kan terlambat. Kalau kenal kita sejak kecil, mungkin ya, makanya kayak yang kecil-kecil di tempat ini kami bersyukur. Masa depannya akan semoga jauh lebih baik. Tapi kalian yang ketemukan kita sudah dewasa, sudah besar, tidak gampang. Ya, untuk mengubah kalian jadi pintar itu tidak gampang, karena secara dasar keilmuan juga sangat tertinggal. Tetapi tidak apa-apa. Kita mengejar apa yang bisa kita kejar. Tetapi yang paling utama adalah selama Allah mengubah hati dan pikiran kita, selama Allah mengubah hidup kita menjadi manusia rohani melalui penebusan dan pencurahan darahnya di atas kayu salib itu, selama kita menerima firman-Nya, selama kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, selama itu hidup kita akan menjadi manusia baru yang berbeda, ya, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pintar itu bukan gak penting, pintar itu penting. Tapi jauh lebih utama kalau hidup rohani kita itu diubahkan. Itu yang jauh lebih penting. Tuhan Yesus